Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan di antara bentuk kesyirikan adalah al-isti'adzah, meminta perlindungan li ghairillah, kepada selain Allah. Tapi perlu digarisbawahi, meminta perlindungan kepada selain Allah yang dihukumi syirik dan termasuk syirik besar, ya, itu adalah setiap yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Maka kaidahnya kullu syai'in la yaqdiru alaihi illallah, setiap segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, fatalabuhu min ghairillah, maka memintanya kepada selain Allah syirkun akbar, adalah syirik besar. Kita ulangi, kullu syai'in, segala sesuatu, la yaqdiru alaihi ilallah, yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, fatalabuhu min ghairillah, maka memintanya kepada selain Allah syirkun akbar, maka dia hukumnya syirik besar, ya, hukumnya syirik besar. Maka meminta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah syirik besar. Berarti meminta perlindungan kepada Allah dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah adalah ibadah, ya, adalah ibadah. Karena Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah Rabb al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah Rabbnya manusia. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah adalah ibadah, dan memalingkannya kepada selain Allah berarti kesyirikan, ya. Dan sudah kita bahas, meminta perlindungan kepada selain Allah itu ada 3 hukum. Kemarin sudah kita bahas, ya. Ada 3 hukum. Ada yang dia hukumnya syirik yang besar, ya. Ada yang berhukum syirik yang kecil, itu sudah kemarin, ya. Nah, dan ada yang boleh. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil, dan ada yang boleh. Nah, yang boleh itu kalau mau dicatat syaratnya ada 3 yang boleh, atau ada 4, ya. Yang pertama, an yakuna hayyan la mayyitan, yang dimintai tolong harusnya, atau yang dimintai perlindungan harus dalam keadaan hidup, bukan orang yang telah mati. Asyartus tsani, syarat kedua, an yakuna hadiran la ghaiban. Syarat yang kedua, yang dimintai perlindungan harusnya hadir, tidak gaib. Yang ketiga, an yakuna qadiran la ajizan. Yang ketiga, syaratnya mampu. Adapun minta pertolongan, perlindungan kepada orang yang tidak mampu, ya, itu kesyirikan jatuhnya. Termasuk misalnya minta diseberangkan kepada orang yang lumpuh, nggak bisa bergerak. Kita minta diseberangkan jalan atau minta diambilkan sesuatu.
Nah, kata para ulama, kenapa dihukumi syirik? Karena pastinya orang ini meyakini bahwa orang yang lumpuh tadi memiliki kekuatan gaib berarti. Karena orang tidak mampu lumpuh, kalau dimintai tolong untuk diambilkan sesuatu misalnya, atau kalaupun nggak dihukumi syirik ya dihukumi orang yang berbuat kekonyolan istilahnya, orang yang tidak waras berarti ya. Minta diseberangkan kepada orang lumpuh, yang orang lumpuh sendiri perlu dipangku untuk nyebrang. Nah, berarti orang yang tidak waras atau meyakini ada kekuatan gaib, berarti syirik namanya. Syarat yang keempat, an yakuna dzalik bisababin dhahir kan nida bisautin alin, kan nidai bisautin alin, yakni ada sebab yang nampak, yang dhahir, seperti meminta sesuatu dengan suara yang terdengar. Kalau berbisik misalnya ya, misalnya orangnya hidup, orangnya hadir ada, dan dia kalau melakukan mampu, tapi memintanya itu dia berbisik dalam hatinya saja kedengaran sama dia sendiri. Misalnya dia berbisik, ya Fulan, wahai Fulan, aku berlindung kepada kamu. Misalnya, itu kan berarti ada sesuatu, ya. Maka harus dengan suara yang terdengar oleh dia, yang dia dimintai pertolongan perlindungan. Ya. Misalnya, Fulan lindungi saya dalam keadaan bahaya ini, dikejar-kejar maling. Nah, itu boleh. Taib, kalau tidak ada syarat yang empat ini, maka isti'anah atau isti'adzah atau yang semisal adalah berarti isti'anah syirkiyah, meminta perlindungan pertolongan yang jenisnya syirik. Dan dalam poin kita ini ada 3 bahasan ya sebenarnya. Itu yang pertama tentang al-isti'anah, yang kedua isti'adzah, dan yang ketiga istighatsah. Jadi dibedakan 3 ini. Kalau isti'anah artinya tolabul aun. Isti'anah artinya tolabul aun. Apa artinya? Meminta al-aun, pertolongan. Kalau istighatsah tolabul gauth inda syiddah. Kalau istighatsah apa? Tolabul gauth inda syiddah. Ya. Meminta bantuan pada saat kesulitan, itu istighatsah. Satu lagi apa tadi yang sedang kita bahas? Isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Tolabul audh atau tolabul iltija. Tolabul audh meminta perlindungan atau al-iltija'i. Tolabul iltijai. Iltija itu sama, artinya berlindung. A'udzu altaji'u itu sama. A'udzu altaji'u sama. Aku berlindung. Ya. Baik. Kalau isti'anah itu dalilnya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau istighatsah ya nanti akan ada babnya setelah ini insyaallah. Itu dalam surah Al-Anfal ayat 9. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian minta bantuan kepada Rabb kalian di perang Badar, maka Allah mengijabah. Allah memberi bantuan. Allah mengijabah. Kalau isti'adzah, nah dalam surah Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhatain contohnya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baik. Kita masuk sekarang kalau di PDF saya halaman hadis khaulah ya. Di PDF saya halaman 111. Betul? Hadis khaulah tuh. Baik. Kita baca ya, qala
muallif rahimahullah. Jadi kalau dikatakan qala al-muallif rahimahullah, maknanya al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, matannya. Adapun nanti kalau dikatakan qala asy-syarih, maka maksudnya yang mensyarah itu Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Taib, qala al-muallif rahimahullah taala wa an Khawlata binti Hakim, dan dari Khawlah binti Hakim qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala, siapa yang singgah, manzilan di sebuah tempat. Perhatikan manzilan ini ya umum, karena nakirah fi siyaqi syarat. Dalam kaidah bahasa Arab kalau ada kata nakirah, kalimat nakirah seperti ini, manzilan, tidak ada alnya lah gampangannya, tidak ada alnya. Tapi kalau man nazala al manzila, ini khusus, berarti tidak di sembarang tempat. Siapa yang singgah di tempat tertentu itu al manzila. Tapi kalau manzilan maknanya apa? Di semua tempat, tempat manapun, mau di udara kayak di darat, di lautan, itu umum. Faqala, lalu dia berkata, membaca doa, a'udzu ay altaji'u, maknanya aku berlindung bi kalimatillahi at-tammati, dengan kalimat Allah. Jadi maksudnya dia bertawassul dengan kalimat Allah at-tammah, yang sempurna. Kalimat Allah di sini Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamnya Allah. Berarti Al-Qur'an bukan makhluk, karena kalau makhluk Nabi Muhammad tidak mungkin memerintahkan orang berbuat syirik, berlindung kepada makhluk. Ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah yang mengatakan annal Qur'an makhluk, bahwa Qur'an adalah makhluk. Kenapa mereka mengatakan Quran adalah makhluk? Karena mereka mengingkari sifat Allah, termasuk sifat kalam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara penyimpangan pertama terjadi tentang sifat adalah yang diingkari itu sifat kalam. Sebagian ulama, sebagian mengatakan sifat mahabbah. Jadi penyimpangan pertama dalam pengingkaran sifat adalah sifat kalam, sebagian mengatakan sifat mahabbah. Bahkan kenapa ilmu filsafat ya disebut dengan ilmu kalam, sebagian perkataan para ulama karena mereka menyimpang dalam pengingkaran sifat Allah, yang diingkari pertamanya sifat kalam, sehingga disebut ilmu kalam. Ini orang yang mendahulukan akal ya di dalam penetapan akidah, penetapan perkara-perkara gaib mendahulukan akal, itu disebut ahlul kalam. Ulama yang disebut ulama ahlul kalam atau ulamaul kalam. Taib, a'udzu bi kalimatillahi tammati, yang sempurna, kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Taib, dari apa? Min syarri ma khalaqa, ya, dari kejahatan ma khalaqa. Ma ini kalau belajar bahasa Arab, ma ini ma mausul yang artinya semua, semua, seluruh, yani yang diciptakan, ya, min syarri ma khalaqa. Nah kalau sudah membaca ini, apa fadilahnya? Ini jawaban syaratnya, lam yadurhu syai'un, maka tidak ada yang membahayakannya. Syai'un ini juga umum, tidak ada yang membahayakannya. Syai'un sesuatu pun, umum nih, baik kejahatan jin, kejahatan manusia, kejahatan binatang, umum. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sehingga dia yarhala, pergi, min manzilihi, dari tempat singgahnya, dzalika, tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini jelas ya,
kaitannya dengan bab kita bahwa kita itu berlindung dalam perkara yang tidak mampu datangnya kemudaratan kecuali hanya oleh Allah, itu berlindungnya hanya kepada Allah. Ya. Atau berlindung terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka berlindungnya ini wajib hanya kepada Allah, dan dipalingkan untuk selain Allah ini kesyirikan. Kita baca penjelasan Syekh Fauzan, qala syarih hafizahullah, Khawlatu bintu Hakim. Khawlah binti Hakim hiya bintu Hakim ibni Umayyah as-Sulamiyah. Yani dia Khawlah putrinya Hakim, dan Hakim anaknya Umayyah as-Sulamiyah. Kanat zaujatan li Utsman bin Mad'un. Dia ni pernah atau dulunya istri Utsman bin Mad'un, seorang tokoh di zaman jahiliyah radhiyallahu anhu. Wa kanat salihatan fadilatan. Utsman bin Mad'un akhirnya dia menjadi seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Mad'un. Bahkan Nabi memberi tanda kuburannya, ya, agar kerabat-kerabatnya dikuburkan di dekat dengan Utsman bin Mad'un. Jadi boleh para jamaah memberi tanda kuburan dan ingin dikuburkan digabungkan di situ, itu boleh. Hanya tidak boleh ditulisi gitu. Menandai dengan tanda yang lain kan masih bisa. Tidak harus dengan tulisan, karena nahan Nabi SAW an yubna alal kubur. Nabi melarang membangun kuburan. Wa an yujassasa wa an yuktaba alaih, menemboknya ya, dan juga menulisinya. 3, dilarang membangun, dilarang menembok kuburan, dan dilarang menulis di kuburan. Baik, bi kalimatillahi al-murad biha huna al-Qur'an, dengan kalimat-kalimat Allah. Yang dimaksud di sini apa? Al-Qur'an. Tadi sudah kita sebutkan. Al-Qur'an kalamullah, hurufuhu wa ma'anihi. Al-Qur'an itu kalam Allah, huruf-hurufnya, makna-maknanya, ya. Wa alfadhihi, lafad-lafadnya semua dari Allah. Adapun kalau hadis qudsi hanya maknanya saja dari Allah, namun lafadnya, ungkapannya dari Nabi. Nah, berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Kata Asy'ariyah Quran kalam Allah tapi makna. Kalau kita katakan makna itu hadis qudsi, kalau Quran enggak, maknanya, hurufnya semuanya dari Allah. Nabi Muhammad tidak menambah mengurang sedikit pun. Jibril juga yang al-amin, terpercaya. Ya. Nah, Al-Quran kalam Allah jemaah. Tapi kok dalam Quran disebutkan Quran kalamnya Jibril? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Kata Allah, Al-Quran itu innahu laqaulu rasulin karim, dia perkataan Rasul yang mulia, dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, dzil arsy makin. Ini siapa yang dimaksud sifat ini? Jibril alaihissalam. Ada lagi Al-Quran dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, innahu laqaulu rasulin karim. Kalau yang dalam ayat yang lainnya itu Nabi Muhammad, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran adalah perkataannya Rasul yang mulia, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa maksudnya ini jemaah? Quran disandarkan perkataannya kepada Jibril atau Muhammad, ini adalah li'annahum yuballighanihi, karena mereka dua ini yang menyampaikan, sehingga disandarkan kepada Jibril karena Jibril yang menyampaikan. Disandarkan pula kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kita. Maka Quran ucapan Jibril atau ucapan Muhammad. Labtidaan, bukan penyandaran pengucapan yang memulainya, tapi yang memulai bicara siapa? Allah. Makanya Quran menurut akidah ahli sunnah, antum catat, mencakup 5 poin. Al-Quran inda ahli sunnah, Al-Quran menurut ahli sunnah terkumpul pada 5 poin. 1. Al-Quran kalamullah. 1. Yang kedua, munazzalun, diturunkan. Yang ketiga, ghairu makhluqin. 3. Apa ghairu makhluqin? Bukan makhluk.
Yang keempat, minhu bada'a, dari Allah bermula. Jadi walaupun disandarkan kepada Muhammad, kepada Jibril alaihi wassalam, itu hanya penyampai maksudnya. Minhu bada'a. Lalu yang terakhir kelima, wa ilaihi ya'udu, dan kepada Allah kembali. Nah, kepada Allah kembali itu ada dua makna jemaah. Satu dalam hal pensifatan. Ini segala sesuatu sifat-sifat Quran ini dikembalikan semuanya kepada Allah karena Allah yang berfirman. Jadi dikembalikan kepada Allah itu pensifatan. Yang kedua, dikembalikan kepada Allah itu maknanya di akhir zaman Quran akan dicabut oleh Allah. Di akhir zaman, menjelang kiamat, Quran akan dicabut, ditarik dari peredaran oleh Allah dalam satu malam. Jadi di mushaf-mushaf nggak ada nanti. Dalam satu malam, semua manusia orang beriman yang hafal Quran tiba-tiba lenyap. Jadi kiamat itu nanti terjadi, Quran telah dicabut lagi oleh Allah, Ka'bah telah dihancurkan, barulah terjadi kiamat, dan orang beriman telah dimatikan. Tidak ada orang yang beriman hidup saat itu. Makanya kiamat itu kepada seburuk-buruk makhluk. Maka orang yang beriman sekecil apapun imannya akan dimatikan oleh Allah serentak. Serentak. Maka nanti akan terjadi kematian yang serentak jemaah. Ya. Serentak semuanya. Allah utus angin dari negeri Yaman, dari Qa'ri Aden, di tengah-tengah negeri Yaman, di kota Aden. Itu maka Yaman itu negara bersejarah bahkan dalam kehidupan kita dunia akhirat. Ya. Yaman termasuk Syam. Syam itu padang mahsyarnya dunia. Ya, semua orang nanti digiring ke Syam. Ya, ketika akan terjadi kiamat. Taib. Maka kiamat akhirnya terjadi kepada orang-orang yang paling buruk di muka bumi. La taqumus sa'ah ila ala syiraril khalq. Tidak terjadi kiamat kecuali kepada makhluk yang paling buruk. Ya. Makanya kita selalu ditakutkan dengan pembahasan datangnya kiamat, ya, tanda-tanda kiamat. Kan ada tuh ustadz yang spesialis bahasnya itu aja, dan kadang-kadang dicocok-cocokkan dengan kejadian sekarang. Bahkan dia sampai berani dulu mengatakan 15 Ramadan pertengahan Ramadan lah hati-hati. Sampai ada orang yang jual rumah loh karena hidup sudah putus asa saja, karena akan kiamat besok. Ada yang sudah dijual rumahnya sudah. Ternyata persis dulu Mama Loren ya, yang meramal. Dianya mati duluan ternyata. Ya. Jadi tanggal 9 bulan 9 1999 ya, terjadi kiamat. Yang kita takutkan justru kiamat yang akan menimpa semua orang. Kalau kiamat kubro itu tidak akan menimpa orang beriman kan? Artinya orang beriman tidak akan terkena dengan huru-haranya kiamat kubro. Yang kiamat sugro itu loh, yang pasti dapat, yaitu kematian, sakaratul maut. Dapat semua orang. Itu yang harus kita waspadai. Senantiasa kita harus mempersiapkan maknanya. Dan ini konsekuensinya ya kawan. Kita kalau membahas tentang kematian, tentang asratus sa'ah, tentang kiamat, konsekuensinya adalah kita al-isti'dad, mempersiapkan dengan meningkatkan amal, bukan sekedar maklumat saja, tahu oh iya kiamat begini begitu, bagaimana kejadian begini begitu, tapi tidak ada persiapan setelah itu. Itu kan konsekuensinya demikian. Bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan data-data saja, maklumat saja, tidak. Ya. Konsekuensinya adalah al-isti'dad lil maut, mempersiapkan kematian. Dan harus tiap hari kita siapkan kematian, bahkan tiap saat, tiap detik, tiap menit kita harus senantiasa siap. Karena apalagi kematian di akhir zaman, ya, itu kematian yang mendadak. Kata Nabi, di antara tanda kiamat sudah dekat adalah bimautil faj'ah, kematian yang mendadak. Wallahu a'lam berjamaah. Dohirnya hadis kan begitu ya, tapi kalau kita melihat di akhir zaman ini kan berbagai macam penyakit macam-macam, jadi orang nampak sehat padahal sakit. Bisa jadi kematian mendadak datang.
Tidak harus nampak sakit parah dulu gitu, nampak kematian didahului dengan penyakit parah sehingga ada persiapan-persiapan. Ya. Taib. Jadi Al-Quran menurut konsep ahli sunnah adalah apa? Konsep ahli sunnah terhadap Quran, dia dibangun di atas 5 dasar. Al-Quran kalamullah, Al-Quran munazzal, Al-Quran ghair makhluk, Al-Quran min Allahi bada, wal Quran ilaihi ay ilallah ya'ud, kepada Allah dia kembali. Jadi yang hafal Quran itu paginya tuh semalam oleh Allah dicabut, paginya sudah mau baca Quran tidak bisa. Di setiap lembaran, di setiap tembok-tembok semuanya hilang lafaz Quran. Itu dicabut, ditarik dari peredaran istilahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam satu malam. Taib. Min syarri ma khalaq, min syarri. Taib. At-tammatu dulu. At-tammatu ay al-kamilatu allati la yalhaquha naqsun wala aibun. At-tammatu ay al-kamila, yang sempurna. Allati yalhaquha, sempurna yakni la yalhaquha. Kalimat Allah ini la yalhaquha, tidak dihinggapi naqsun, kekurangan, wala aibun, atau cacat. Ya. Jadi betul-betul sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Susunan bahasanya luar biasa dari segi maknanya. Ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma mausul menunjukkan umum. Semua kejahatan yang Allah ciptakan kita diselamatkannya, baik kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang dan yang lainnya. Ya. Ay min kulli syarrin fi ay makhluqin, yakni dari setiap kejahatan dari makhluk apapun. Tadi kalau kejahatan malaikat gimana jemaah? Omongan itu benar apa salah? Kejahatan apapun kan, termasuk kejahatan malaikat. Yani lah, malaikat enggak disifati jahat. Yang disifati jahat itu manusia, apalagi jin, apalagi binatang. Nabi menyebut khamsah minal fuwaisiqah yuqtalna fil hilli wal haram. 3 binatang kecil yang jahat. Tuh. 3 binatang kecil yang jahat. Maka bunuh di tempat halal atau di tempat haram. Di antaranya apa? Tikus, ular, kalajengking. Ya. Jadi kalau walaupun sedang ihram di tanah suci Mekah, bunuh kalau nemu tikus. Ya. Taib. Min haywanin aw ghairihi. Taib. Makhluqin qama bihi syarr, yang suka melakukan kejahatan, min haywanin aw ghairihi, baik dari makhluk. Ya. Hewan itu bisa bermakna makhluk atau bisa bermakna hewan. Ini hewan, bahasa Indonesia hewan. Au ghairi, atau yang lainnya. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yurshidun nabiyyu, makna global terhadap hadis ini. Yurshidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Nabi SAW membimbing, mengarahkan, memberi pengajaran, itu yurshidu, kepada umatnya, ilal isti'adati, untuk meminta perlindungan, an-nafi'ati, yang bermanfaat, alati yandafi'u biha kullu mahdhur, yang bisa menolak setiap mahdhurin, yang membahayakan. Yakhafuhul insanu, yang dikhawatirkan, ditakuti oleh seseorang, oleh manusia. Indama yanzilu, ketika dia singgah, bi buq'atan, di sebuah tempat, minal ard, dari bumi ini. Bumi termasuk ya langit, maksudnya di atas, di darat, di laut, sama. Bi ayasta'idza bi kalamillahi asy-syafi, untuk berlindung dengan bertawassul dengan kalamullah asy-syafi al-kafi al-kamil. Ini bingung terjemahannya karena asy-syafi al-kafi al-kamil itu maknanya sama, mutaqarrib sama maknanya. Tapi dalam bahasa Arab tentu berbeda. Cuma dalam terjemahan Indonesia itu sinonim. Asy-syafi, taib. Cuman kita bedakan saja ya. Asy-syafi yang mencukupi, juga al-kafi. Al-kafi yang mencukupi. Al-kamil yang sempurna. Asy-syafi yang al-kafi mencukupi, al-kamil yang sempurna. Asy-syafi satu lagi yang
memuaskan. Ya, asy-syafi yang memuaskan, al-kafi yang mencukupi, al-kamil yang sempurna. Min kulli aibin, dari setiap aib, wa naqsin, dan kekurangan. Maksudnya kalam Allah disifati tiga ini: asy-syafi, al-kafi, al-kamil. Ya, min kulli aibin wa naqsin. Tiga kalam Allah disifati ini. Ya. Liya'mana fi manzilihi dzalika, agar aman di tempat singgah tersebut, madama muqiman fi, selama tinggal di tempat itu, di dalamnya, min kulli ghailatin su'in, dari semua gangguan-gangguan yang buruk. Ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu apa? Kalau lewat di sebuah lembah, mereka berlindung kepada penguasa lembah ini. Dan itu juga sama dengan dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Dia mengatakan, permisi mbah, putu mau lewat mbah, ojo ganggu mbah, gitu. Jadi dia berlindung kepada mbah. Siapa mbah yang maksud? Jin yang menguasai tempat itu. Jin, nggak mungkin orang itu mempercayai di situ ada kakek-kakek yang sedang duduk menguasai tempat. Tapi yang dimaksud siapa? Jin yang menguasai, yang memiliki kekuatan gaib. Nah, ini syirik besar loh jemaah. Tidak sadar, syirik besar. Nek kecil sih lumayan, syirik besar. Ya, dengan mengatakan demikian. Maka ini akidah. Nah, umat masih seperti itu loh. Kok masih merasa aman saja? Nggak perlu ngaji tauhid, nggak perlu ngapain tauhid bendino. Lah banyak orang Islam yang kalau lewat tempat angker gitu ngomongnya, permisi mbah, ojo ganggu. Mbah kan berlindung, ojo ganggu, jadi takut gangguannya mbah. Dan mbah yang dimaksud siapa? Al-jin. Ya. Umat masih seperti itu, masih banyak yang bukan satu dua melakukan hal seperti itu. Kok sebagian saudara kita mengatakan tidak perlu ngaji-ngaji tauhid, umat ini sudah berislam semuanya, sudah bertauhid semuanya, ya. Atau merasa bosan dengan ngaji tauhid, ya. Jadi ngaji tauhid itu diulang-ulang jemaah. Apalagi para ulama, kitab-kitab mereka banyak. Contoh sekarang misalnya kita sudah kalau khatam kitab ini, syarah Syekh Fauzan, kita baca lagi syarah ulama lain. Itu. Syarah ulama lain, mungkin ulama yang pertengahan umurnya dari zaman Syekh Muhammad bin Wahab dengan kita. Demikian. Atau baca kitab akidah yang lainnya. Demikian. Ini jangan sudah ngaji sekali sudah merasa mantap tauhid, ya. Mantap benteng tauhid dari kesyirikan. La jemaah. Ngaji tauhid ini harus diulang-ulang seumur hidup. Diulang terus dan terus. Ya. Munasabatul hadits lil bab, kaitan hadis dengan bab kita, yakni bab di antara kesyirikan adalah al-isti'adah li ghairillah. Apa itu? Anna fihi irsyadan, bahwa di dalam hadis ada irsyadan, pengajaran, ada bimbingan, ilal isti'adati an-nafi'ati, kepada meminta perlindungan yang bermanfaat, al-masyru'ati, yang disyariatkan, badalan, sebagai pengganti. Tuh keistimewaan agama kita jemaah, agama Islam ini, ketika Allah atau Rasul melarang sesuatu pasti diberi penggantinya. Ketika Allah haramkan riba, Allah ganti yang halal, jual beli. Ketika Allah haramkan judi, Allah ganti dengan judi yang halal, itu perlombaan, memakai taruhan dalam keterampilan jihad, seperti tombak atau naik kuda atau naik unta. Tapi jangan dikiaskan dengan naik mobil ya kawan. Ini balap mobil Formula 44, Formula 1. Formula 44 tempat batu lah. Formula 1 kah, atau rally mobil, atau apalah saja balap mobil, boleh taruhan. Kenapa? Kan unta dikiaskan mobil. La ya cuma ini mansus, nasnya demikian, dan memang tidak boleh dikiaskan, karena semua itu dalam rangka untuk keterampilan berjihad di zaman Rasulullah, termasuk di zaman nanti pun berlaku. Karena ada isyarat yang menunjukkan bahwa perang di akhir zaman nanti adalah kembali perang sebagaimana yang dilakukan di zaman Rasulullah. Maka tetap latihan memanah tetap dianjurkan.
latihan-latihan kuda tetap dianjurkan, ya. Dan itu adalah bentuk keterampilan perang dan berlaku sampai sekarang dibolehkan taruhan. Jadi taruhan antum berempat, taruhan balap kuda, antum yang main kuda balap berempat taruhan 1 juta 1 juta. Nanti siapa yang menang ambil itu yang 4 juta. Halal. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan adanya muhallil. Muhallil itu satu orang masuk tanpa bayar, supaya menjadi tidak nampak judi banget gitu istilahnya. Tapi pendapat yang kuat tanpa muhallil halal, pendapat yang kuat, ya. Termasuk apa? Cuma termasuk dalam hal ilmu, ya. Termasuk dalam hal ilmu ini dibolehkan. Contohnya kita ini perlombaan yang berbayar itu terbagi 3, atau perlombaan itu hukumnya terbagi 3, ya. Yang pertama, perlombaan yang haram, baik pakai taruhan ataupun tidak. Haram berlomba baik pakai taruhan ataupun tidak. Apa itu? Seperti main catur, ya, seperti tinju, seperti lagi main dadu. Ini perlombaan yang diharamkan. Termasuk kita tidak boleh, ya kawan, membelikan anak-anak kita mainan-mainan terbuat dari sesuatu yang memang mainan itu diharamkan, seperti dadu, catur. Kan ada catur untuk anak kecil, tidak boleh, ya. Catur. Kalau lato-lato gimana cuma? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu halal, termasuk lato-lato fil asal. Tapi kalau mainnya di hadapan orang yang sedang sakit gigi, haram. Orang sakit gigi main lato-lato. Bukan yang sakit gigi main lato-lato, enggak. Orang yang main lato di dekat orang yang sakit gigi, terganggu kan, ya, menjadi haram karena mengganggu. Atau main lato-lato haram kalau menyia-nyiakan waktu ibadah sampai lupa ibadah dengan sebab main lato-lato. Taib. Yang kedua, perlombaan yang mubah boleh, namun dengan syarat tidak boleh taruhan. Yaitu apa? Yaitu semua perlombaan yang mubah, permainan yang mubah, olahraga misalnya, ya, sepak bola kah misalnya, boleh. Dan yang ketiga, permainan yang dibolehkan walaupun dengan taruhan, yaitu apa? Balap kuda, balap unta, dan permainan senjata atau perlombaan senjata, main senjata seperti tombak atau pedang. Ini yang boleh bertaruh itu yang main. Adapun penonton ya podo aja kalau nonton bola cuma. Ayo kuda ini kuda yang mana yang kuat, ayo taruhan piro-piro. Ya, ini judi juga kalau gitu. Ini yang bertaruh, ya. Nah sekarang mengikuti perlombaan namun dengan cara mendaftar. Nah ini masuk kepada bab apa jemaah? Bertaruh, ya. Kecuali pendaftarannya murah, ya. Ikut perlombaan pendaftarannya 10.000, dapat kaos, dapat nasi bungkus. Lah kaos sama nasi bungkus sudah lebih 10.000 tuh jemaah. Itu baru boleh. Tapi kalau daftarnya 2 juta dapat sepeda motor, ya, daftar 2 juta, nah, berarti judi. Maka termasuk kalau menjawab kuis pakai pulsa, itu termasuk pulsa kita termasuk bertaruh dengan pulsa, ya. Kan suka ada pertanyaan untuk kuis, kecuali kalau kuis ilmu nggak masalah karena dikiaskan dengan jihad tadi. Cuman kalau kuisnya nama artis, ya, apalagi kuis-kuis seperti itu sia-sia saja, ya. Maka berlomba namanya yang pakai taruhan. Kalau kita pakai, apalagi biasanya kuis-kuis itu pulsanya pulsa khusus, ya, agak mahal, ya, bukan pulsa biasa. Nah itu tidak boleh. Taib. Jadi setiap yang dilarang pasti agama kita memberikan gantinya.
Zikir ini bid'ah, ya diganti dengan yang sunnah. Bahkan yang sunnah lebih enteng, lebih barokah, ya. Lebih besar pahalanya. Kalau bid'ah bahkan ditolak oleh Allah, ya, tidak berkah. Nah, jadi semua yang diharamkan dilarang ada penggantinya. Seperti ini. Anna fihi irsyadan ila al-isti'adati an-nafi'ati al-masyru'ati badalan min al-isti'adati syirkiyah. Sebagai pengganti meminta perlindungan yang syirik allati kana yasta'miluha al-musyrikun, yang biasa digunakan perlindungan yang syirik ini oleh orang-orang musyrik, yaitu mengatakan aku berlindung kepada penguasa lembah ini, aku berlindung kepada penguasa lembah ini agar tidak memberikan mudarat, bahaya dan semisal. Itu isti'adatu syirkiyah. Adapun membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, innal isti'adatu asy-syar'iyyah atau al-masyru'ah. Dan momen-momen isti'adah banyak, ikhwan. Satu, baca Quran, ya. Yang kedua apa lagi? Ini sehingga di tempat yang dianggap asing, angker, membahayakan. Yang ketiga, isti'adah kapan? Masuk WC, a'udzu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang keempat, mendengar suara apa di waktu malam? Idza sami'tum nibahal kilab aw nawahiqal hamiri fasta'id billahi minasyaitan. Kalau kalian mendengar suara anjing menggonggong atau ringkikan keledai di waktu malam, billail, fasta'id billahi minasyaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Kenapa? Fa innahuna yarawna ma la tarawun, karena mereka melihat apa yang kalian tidak lihat. Dalam hadis, mereka li'annahun yarawna asyaitan, karena mereka melihat setan, ya. Jadi kalau di waktu malam mendengar anjing menggonggong, baca ta'awudz. Bebas, boleh dengan lafaz ini, boleh dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak disebutkan, ya berarti antum dibebaskan memilih. Hanya fasta'id billahi minasyaiton, berlindunglah kalian kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya berarti lafaznya apa? Bebas antum memilih. Minimal a'udzubillahi minasyaitoni ar-rajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kapan lagi kita membaca ta'awud? Ketika ada perasaan gangguan syaitan, baik dalam solat atau di luar solat. Dalam solat, ketika bacaan kita kacau balau dan pikiran kita liar kemana-mana sampai kita lupa yang kita baca, itu datang gangguan syaitan. Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Kata Nabi kepada sahabat yang, ya Rasul, saya kalau lagi baca kok tiba-tiba blank, hilang bacaan saya sampai lupa berapa salat saya, Rasulullah. Kata Nabi, itulah setan yang namanya khinzib, ya. Maka kamu mendapatkan gangguan itu, baca ta'awud dan meludah ke kiri, ludah-ludah angin, ya. Gagah namanya khinzib. Masya Allah. Siapa namanya nak? Khinzib, Pak. Oh, Masya Allah, syaitan ada. Syaitan, ya. Yang suka ganggu sholat khinzib. Yang suka ganggu wudu, orang kalau wudu sampai bolak-balik loh jemaah. Ana lihat sampai bismillah, bismillah, terus bismillah. Orang sudah satu rakaat dia masih bismillah wudu. Itu wilhan namanya. Syaitan bernama wilhan atau wulhan, ya, jangan jadi anak, nama anak itu wulhan. Taib. Kapan lagi momen isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah? Ketika merasa ada gangguan syaitan di luar salat. Jadi baik dalam salat ataupun di luar salat dan yang lainnya, ya. Taib. Kita ambil faedah dari hadis ini, ma yustafadu minal hadis. Ya, saya hari ini mohon izin, ya, kajian nanti sampai
mau ke Tulungagung ngejar takut lambat, apalagi sekarang ada apa namanya pertemuan apa itu, Harlah, barangkali sampai ke Tulungagung macetnya ya, karena kemarin tuh kalau Sidoarjo sampai disuruh untuk jalan ini ditutup karena ada kegiatan saudara kita ya, dari NU ya, mengadakan Harlah NU yang ke 100. Berarti sudah tua juga berarti kalau sudah tua ya harus waspada. Taib. Jadi nanti sampai ya 10:30 lah apa. Taib, kita lanjutkan. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis? Al-awwal bayanu anna al-isti'adzata ibadatun. Penjelasan bahwasanya isti'adah itu ibadah ya, karena kita diperintah untuk berlindung. Ciri sesuatu itu, jemaah sekalian, ciri sesuatu itu ibadah ya, ada beberapa ciri. Jadi dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu ibadah? Ada beberapa dawabitnya, ketentuan atau patokannya. Apa judulnya sekarang? Ciri sesuatu itu disebut ibadah. Yang pertama, kullu amalin au qaulin, setiap perbuatan atau perkataan ja'al amru bihi wal hathu alaihi fahuwa ibadah. Jadi antum tulis judulnya patokan dawabit sesuatu disebut ibadah. Apa yang pertama? Kalau bisa ya kawan, kalau yang namanya dawabit atau kaidah ya, itu kalau bisa dengan Arabnya. Kalau bisa ditulis dengan Arabnya. Taib. Apa tadi? Kullu amalin au qaulin ja'al amru bihi wal hassu alaihi fahuwa ibadatun. Jadi antum ngaji itu harus ada peningkatan ya kawan ya. Ngaji sudah, kita ini kadang ikut kajian-kajian, mungkin sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dari sejak dia paham sunnah, semangat ngaji, cuman peningkatan tidak ada. Misalnya kitab yang sudah antum tamatkan, kitab apa saja, harus ada target ya. Dan memang harus demikian. Jangan terkena subhat orang-orang, percuma ngaji kitab tapi enggak paham, atau percuma ngaji kitab tapi enggak diamalkan. Lah. Itu beramal lain lagi, tapi kita belajar itu harus ada taksil, ada dasar dalam kita belajar. Apa muqarrarnya yang harus didahulukan, kita belajar akidah, apa muqarrar dalam fikih, harus demikian. Nah, termasuk hal-hal seperti ini. Kalau nulis kaidah ya minimal ya dikit-dikit. Dan ana anjurkan antum belajar bagaimanapun caranya bahasa Arab, wajib. Kan antum penuntut ilmu, wajib belajar bagaimanapun caranya. Terserah antum, mau online, mau apa, mau antum les panggil ustad. Dan itu bebas. Hatta kepada ahli bid'ah, nek belajar bahasa Arab, nek ndak ono maneh gitu loh jemaah. Nek ndak ono di kampung antum ndak ada ahli sunnah, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting belajar bahasa Arab. Walaupun tetap rentan ya, rentan tetap. Karena nanti suka membuat contoh-contoh dalam kaidah bahasa itu dengan kebidahan biasanya. Cuman tidak masalah, lumayan. Para ulama membolehkan dengan syarat tentu. Jadi usahakan antum belajar bahasa Arab, ikut kursus online, tidak masalah. Bahasa Arab dan tahsin atau tajwid Quran. Ini 2. Antum bebas cari sendiri masing-masing. Ya, dengan sesuaikan dengan kesibukan antum, supaya menambah kemudahan dalam menuntut ilmu kalau sudah paham bahasa Arab. Sekarang saya imlakan begini, kullu amalin au qaulin. Kan sing bingung tetap piye nulis ya, kullu iki piye yo. Sedihlah akhirnya. Ya tanggunglah sendiri sedih itu. Orang bisa nulis, antum tidak bisa. Ya.
kullu amal aw qaulin ja'al amru bihi wal hassu alaihi fahuwa ibadah. Setiap amal atau perkataan yang datang perintahnya dan anjurannya dari agama, maka dia adalah ibadah. Maka isti'adzah kan diperintah oleh Allah, qul a'udzu. Oh, berarti isti'adzah itu ibadah. Yang kedua, dobit yang kedua, kullu amalin aw qaulin ja'al madhu li fa'ilihi fahuwa ibadah. Kullu amalin, setiap perbuatan, au qaulin, atau ucapan, ja'al madhu, datang pujiannya dari agama, li fa'ilihi, bagi pelakunya, fahuwa ibadatun, maka itu adalah ibadah. Ya. Jadi agama memuji, Allah memuji, Rasul memuji, Quran, hadis, maka itu ibadah. Ya. Yang ketiga, kullu amalin aw qaulin uliqa alaihi sawabu fahuwa ibadatun. Kullu amalin, setiap perbuatan, aw qaulin, atau ucapan, uliqa sawabu, yang dikaitkan dengan pahala atau yang dijanjikan pahala, boleh uliqa di situ maknanya. Yang dijanjikan pahala, fahuwa ibadatun, maka dia adalah ibadah. Apa fahuwa itu ibadah? Maksudnya ya perbuatan dan ucapan tersebut adalah ibadah. Yang keempat, rabi', kullu amalin au qaulin. Itu antum mainannya pakai ini loh, apa? Kan idem, ya, ngirit. Oke, kullu amalin au qaulin berarti idem. Taib. Yang keberapa nih? 4. Uliqal wa'idu ala tarkihi. Uliqa al wa'idu, yang diancam, ala tarkihi, bagi yang meninggalkannya, fahuwa ibadatun, maka dia ibadah. Kalau ada perkataan perbuatan yang meninggalkannya diancam oleh agama, maka dia ibadah. Diancam meninggalkannya loh jemaah, bukan diancam melakukannya. Kalau diancam melakukannya maka dia ibadah. Salah, berarti berzina ibadah, karena diancam bagi yang melakukannya. Ini perhatikan, diancam bagi yang meninggalkannya. Itu seperti apa? Man tarakal jumu'ah salasa marat tahawunan. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 hari berturut-turut dengan meremehkan, menganggap remeh karena malas, maka khatamallahu ala qalbih, maka Allah kunci mati hatinya. Berarti salat Jumat ibadah bukan? Salat Jumat ibadah enggak? Ibadah. Dari mana tahunya? Kaidah ini. Apa kaidahnya? Setiap perkataan perbuatan yang diancam bagi yang meninggalkannya, maka perbuatan itu ibadah. Salat Jumat berarti ibadah. Yang ke al-khamis, ya, kullu amalin aw qaulin uliqa alaihi al-imanu bihi, atau enggak ada bihinya. Kullu amalin aw qaulin uliqa alaihi al-imanu, setiap amalan au qaulin atau perbuatan uliqa alaihi al-iman, yang disebut sebagai keimanan, dikaitkan dengan keimanan, boleh, maka fahuwa ibadah, maka dia ibadah. Contoh memuliakan tamu ibadah bukan? Ibadah, dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dalam lafaz yang lain,
falyuhsin jarahu. Maka siapa yang iman kepada hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Subhanallah. Tetangga itu sangat besar loh jemaah dalam Islam ya, kedudukannya. Sampai-sampai hatta orang kafir dan tetangga itu, para ulama ada dua khilaf tentang batasan tetangga. Sebagian tetangga itu adalah kiri kanan depan belakang rumah kita itu 40 rumah. Itu tetangga 40. Sebagian ulama lagi, ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, 40. Jadi arba'una daran, 40 rumah. Sebagian lagi mengatakan yang terdengar suara azan dan sholat berjamaah di masjid, ya kan? Kalau suara azan terdengar, maka itu tetangga kita, dan dia sholat di masjid, berarti yang satu jamaah di masjid karena suara azan terdengar. Cuman jemaah, wallahu alam, yang benar adalah dikembalikan kepada uruf. Kalau di kita sekarang kan yang namanya tetangga biasanya harus satu RW, satu RT, walaupun dekat rumahnya tapi sudah dipisah dengan kali, beda kali, itu sudah beda RW kan. Kita loh di Pasuruan nyebrang jalan tuh sudah beda, Bugul Lor dan Bugul Kidul. Padahal kalau ngurus surat-surat saya itu ke depan tuh kantor kecamatan. Tapi karena sudah bukan lagi kecamatannya, saya malah jauh ke pelabuhan kalau ngurus surat-surat. Padahal tinggal melangkah ke depan kecamatan, namun beda. Nah, jadi kalau di masyarakat seperti itu, tapi itu bukan jaminan kalau itu disebut bukan tetangga atau yang semisal. Saya kalau di Papua mau ke luar negeri tanpa paspor tuh cukup melangkah 3 langkah, yaitu ke Papua Nugini. Jadi saya melangkah 3 langkah itu sudah Papua Nugini cuma. Ada pagar tok saja di Jayapura itu. Dan itu juga tidak dianggap berarti sudah luar negeri, berarti jamaah qashar sholatnya ya. Cuma 3 langkah jamaah qashar, gimana jemaah? Nah, jadi intinya dikembalikan kepada uruf tetangga itu. Setiap yang kita anggap dia tetangga kita, jaraknya dekat dengan kita rumahnya ya, walaupun mungkin beda, dibatasi beda RT, tapi dekat dengan kita, itu tetangga kita ya. Apalagi kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar itu pokoknya kiri kanan depan belakang berapa rumah? 40. Itu luar biasa, berbuat baik. Dan tetangga ini ada 3 golongan. Yang pertama ada yang punya 3 hak langsung. Yang kedua tetangga yang punya cuma 2 hak. Dan yang ketiga tetangga yang cuma punya 1 hak saja. Yang punya 3 hak apabila muslim dan kerabat kita. Muslim, kerabat kita, berarti punya 3 hak. Hak muslim, hak tetangga, dan hak kerabat. Yang kedua punya 2 hak, yaitu apa? Muslim yang tetangga kita, hak tetangga dan hak Islam. Dan yang ketiga cuman punya 1 hak saja. Siapa dia jemaah? Tetangga kita yang beragama non muslim, cuma punya 1 hak, yaitu hak tetangga. Tetap dianjurkan berbuat baik. Bahkan termasuk tidak beriman kata Nabi, orang yang tidur dalam keadaan kenyang tapi tetangganya lapar dan dia tahu kalau tetangganya lapar. Subhanallah ya, jadi besar sampai-sampai kata Nabi, hatta donantu anau sayuwarithuni. Yani Jibril begitu kuatnya memberi wasiat tentang tetangga sampai aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Saking kuatnya kita diperintah berbuat baik kepada tetangga. Taib, kembali. Jadi setiap perkataan perbuatan yang dikaitkan dengan keimanan, seperti siapa yang berbuat ini maka dia mukmin, ya, maka itu adalah ibadah. Yang keenam terakhir, kullu amalin au qaulin uliqa ala fi'lihi al-iqab fatarkuhu ibadah. Nah ini baru kayak tadi berzina contohnya. Coba antum buat definisi. Contohnya zina. Apa di sini? Kullu amal au qaul uliqa ala fi'lihi al-iqab fatarkuhu ibadah. Apa nih? Setiap apa? Kita ingin dengar ibu-ibu. Coba poin ke-6 ini apa maksudnya? Kullu amalin au qaulin uliqa ala fi'lihil iqab fatarkuhu ibadah. Saya kasih contoh zina. Coba gimana
menerjemahkan kaidah ini gimana? Ibu-ibu, kecepatan. Ibu-ibu juga protes, Ustaz, kecepatan yang ngajinya. Padahal pura-pura dia memang tidak perhatian aja. Nah Ibu, mantap. Setiap, masya Allah ya, setiap perkataan atau perbuatan yang melakukannya diancam, maka meninggalkannya adalah ibadah. Berarti meninggalkan zina ibadah bukan? Ibadah ya kawan. Meninggalkan zina. Tapi meninggalkan gak makan nasi pecel ibadah bukan? Enggak. Ya. Karena yang makan nasi pecel tidak diancam, tapi yang melakukan zina diancam. Maka meninggalkan zina ibadah. Ya. Cukup jamaah ya, sampai sini dulu. Yang ini yang mana? Tapi kita baca fawaid ya, selesaikan. Yang kedua ya, annal isti'adatal masyru'ah hiya makanat billahi au bi asma'illahi wa sifatihi. Bahwasanya meminta perlindungan yang disyaratkan itu dia adalah yang kalau memintanya kepada Allah atau dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Salisa, yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhluqin. Ya. Bahwasanya kalam Allah bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti Nabi Muhammad mengajarkan kesyirikan. Itu konsekuensinya kan? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kalau kalian singgah di sebuah tempat maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung dengan kalam Allah. Lah kalau Al-Qur'an itu makhluk, Al-Qur'an kalam Allah, berarti kalam Allah makhluk. Maka ini adalah berlindung kepada makhluk. Jadi kalam Allah bukan makhluk, kalam Allah sifatnya, dan Quran adalah kalam Allah. Li'anna Allah syara'a al-isti'adzata bihi. Karena bahwasanya Allah mensyariatkan beristi'adzah dengan kalamnya. Wal isti'adzatu bil makhluk, sementara meminta perlindungan kepada makhluk itu syirkun kama sabaqa. Syirik sebagaimana yang telah berlalu. Maka fadala ala annahu ghairu makhluqin, maka berarti kalam Allah dan dia Quran berarti bukan makhluk. Dan ini raddun alaman. Raddun alaman ya kawan. Ini bantahan kepada siapa? Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Boleh antum tambahkan di situ faedah ya. Wa huwa raddun 'alal Jahmiyati wal Mu'tazilati. Dan dia bantahan kepada kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an makhluk. Rabi'an, yang keempat, fadilatu hadda du'a makhtisarihi. Keutamaan doa ini padahal pendek, ya kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lihat ikhwan, berkahnya loh doa-doa kalau maksur dari Nabi. Pendek, singkat, namun dalam maknanya. Bisa diselamatkan loh dari mara bahaya apapun. Kejahatan apapun, ya rampok, ya jin, ya binatang buas. Subhanallah, padahal pendek. Makanya kalau doa nggak usah lah membuat-buat doa sendiri. Cukup kita copy paste dari Nabi dan itu berkah. Berkahnya satu, kita menghidupkan sunnah. Yang kedua, berkahnya apa? Kita ini ibadah. Kalau baca doa Nabi itu berarti ibadah karena kita baca wahyu. Ibadah. Yang ketiga, mustajabnya lebih dekat daripada doa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, biasanya secara umum maknanya mencakup. Kalau minta sama Allah banyak sekali. Tapi kalau Nabi singkat, padat, pendek, tapi semua dapat, itu maknanya. Maka Nabi dia diberi mukjizat oleh Allah apa? Jawami'ul kalim, diberi jawami'ul kalim, yakni singkat padat, singkat namun padat maknanya. Terus yang kelima terakhir, anna nawasi al makhluqat biyadillah. Sesungguhnya nawasi itu yakni ubun-ubun semua makhluk di tangan Allah. Yani artinya semua makhluk gitu ya, kekuasaan makhluk semuanya ada di tangan Allah. Ubun-ubun maknanya ini kekuasaan makhluk semuanya di tangan Allah. Maka kalau kita berlindung ya kepada yang menguasainya, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, nanti kita masuk istighosah ya kawan.
minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi au yad'u ghairahu. Antum yang tidak punya kitab ya bisa memanfaatkan PDF ya. PDF Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Tapi lebih afdal tentu antum membuat kitabnya. Ya. Dan lebih afdal lagi tidak memakai terjemahan. Jadi harus ada peningkatan ngajinya itu. Cuman yang masih pakai terjemahan kayak antum jangan tersinggung, jangan purian ya, besok tidak ngaji lagi. Tidak masalah, tapi meningkat nanti kitab ya, ditulis faedah-faedahnya di kitab. Nah, dan mudah-mudahan bisa komitmen, bisa istiqomah ya ngaji. Kalau ngaji kitab itu eman ya kawan. Kalau ngaji kitab itu eman, sekali ndak hadir itu eman. Atau kalau ndak segera rekamannya dicari, segera antum ikuti semua terus sampai nggak ada yang bolong. Kita di pondok jemaah ya, kalaupun ada tabligh akbar, ada apapun, santri kita larang untuk mengikuti. Misalnya kita di pondok, di kota kita ada tabligh akbar, ustadz datang dari luar kota, dari mana, kita santri tidak boleh untuk mengikuti. Kita harus menyelesaikan pelajaran di kelas kita, karena libur ada waktunya. Jadi jangan sampai ada santri yang bolos keluar gara-gara mengejar tabligh akbar, meninggalkan kajian durus kitab di kelasnya, nanti akan ketinggalan. Dan ketinggalan sekali saja kita akan kehilangan banyak faedah, karena ngaji kitab ini nyusun gitu loh jemaah. Beda kalau hanya sekedar kajian-kajian tematik barangkali ya. Kalau kitab kan nyusun yakni bersambung, sehingga kekurangan satu saja akan kehilangan banyak faedah. Nah, Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus